The EU-UK Trade and Cooperation Agreement. Perjanjian perdagangan dan kerjasama UE-Inggris yang disepakati antara UE dan Inggris menetapkan pengaturan preferensial di berbagai bidang setelah Inggris tidak lagi menjadi negara anggota UE pada 1 Januari 2021. Setelah Inggris memutuskan dalam referendum tahun 2016 untuk meninggalkan Uni Eropa (Brexit), Inggris melakukannya pada 31 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020. Masa transisi diterapkan di mana Inggris masih dianggap menjadi bagian dari UE. Setelah negosiasi pertama antara Inggris dan UE mengarah pada perjanjian penarikan Brexit yang mengimplementasikan penarikan Inggris, negosiasi dimulai untuk kesepakatan untuk mengatur perdagangan dan hubungan lain antara UE dan Inggris setelah akhir masa transisi, dan lahirlah The EU-UK Trade and Cooperation Agreement yang ditandatangani pada 30 Desember 2020. Diterapkan sementara pada 1 Januari 2021 dan mulai berlaku pada 1 Mei 2021. Poin-poin atau fitur utama TCA adalah sebagai berikut. Yang pertama, tata kelola. Bagian 1 dari TCA menetapkan ketentuan umum dan kelembagaan terkait dengan tata kelola perjanjian. Ini membentuk Dewan Kemitraan Inggris (UE) untuk mengawasi pengoperasian perjanjian di tingkat politik, memberikan arahan strategis. Dewan Kemitraan akan didukung oleh jaringan komite lain, termasuk perdagangan. Dewan Kemitraan akan mengawasi pencapaian tujuan perjanjian dan segala persetujuan tambahan. Kedua, perdagangan. Perjanjian tersebut berambisi pada perdagangan barang. Karena tidak biasa, perjanjian perdagangan bebas memasukkan produk pertanian dan perikanan. Ini memberikan akses bebas tarif dan kuota untuk semua produk. Meskipun perlu dicatat bahwa istilah bebas tarif di sini mengacu pada barang yang digolongkan sebagai barang yang berasal dari UE atau Inggris sejalan dengan aturan asal yang ditetapkan dalam perjanjian. Dengan demikian, secara default, barang yang masuk ke UE dan Inggris akan dikenakan tarif kecuali jika memenuhi aturan asal. Yang ketiga, level playing field. Level playing field (LPF) telah menjadi salah satu bidang negosiasi yang paling kontroversial. Perjanjian tersebut menetapkan ketentuan LPF untuk persaingan, subsidi, badan usaha milik negara, perpajakan, standar ketenagakerjaan dan sosial, lingkungan dan iklim, serta perdagangan dan pembangunan berkelanjutan, tenaga kerja dan perlindungan sosial, lingkungan, dan iklim. Perjanjian tersebut mengakui bahwa Inggris dan UE dapat menetapkan tingkat perlindungan mereka sendiri. Subsidi. Baik Inggris maupun UE diharuskan memiliki sistem kontrol subsidi yang efektif dan badan independen untuk mengawasinya mulai 1 Januari 2021. Namun, perjanjian tersebut tidak mengharuskan pemerintah Inggris untuk membuat mekanisme kontrol. Mekanisme penyimbangan kembali. Dalam keadaan tertentu, kedua belah pihak memiliki hak untuk mengambil tindakan balasan jika mereka yakin bahwa mereka dirusak oleh tindakan yang diambil oleh pihak lain. Dalam kebijakan subsidi, kebijakan tenaga kerja dan sosial, atau kebijakan iklim dan lingkungan, tunduk pada arbitrasi. Yang keempat, energi. UE dan Inggris telah sepakat untuk membentuk kerangka kerja baru untuk kerjasama masa depan mereka di bidang energi, memastikan efisiensi perdagangan lintas batas mereka. Penggunaan energi nuklir yang aman dan damai dicakup oleh UK Euratom. TCA menjelaskan bahwa kedua pihak berkomitmen untuk mengembangkan dan menerapkan pengaturan perdagangan energi baru yang efisien pada April 2022. Yang kelima, perikanan. 25% dari kuota UE yang ada di perairan Inggris akan dialihkan ke Inggris. Ini akan dilakukan secara bertahap selama 5 tahun dengan periode penyesuaian untuk akses ke perairan yang menyediakan akses yang stabil selama 5,5 tahun. Yang keenam, koordinasi jaminan sosial.
Protokol akan memastikan bahwa individu yang berpindah antara Inggris dan UAE setelah 1 Januari 2021 akan mendapatkan posisi jaminan sosial mereka sehubungan dengan manfaat penting tertentu yang dilindungi. Protokol juga menyediakan akses berkelanjutan ke perawatan kesehatan selama kunjungan jangka pendek antara Inggris dan UAE, dan pengaturan perawatan kesehatan timbal balik untuk pensiunan negara dan dengan kategori pekerja lintas batas tertentu. Yang ketujuh, visa untuk kunjungan jangka pendek. Masing-masing pihak akan menyediakan perjalanan bebas visa sesuai dengan undang-undang domestik mereka. Uni Eropa mengumumkan bahwa warga Inggris akan dapat melakukan kunjungan jangka pendek ke wilayahnya selama 90 hari dalam periode 180, dan Inggris mengatakan warga Uni Eropa akan dapat melakukan kunjungan jangka pendek ke Inggris untuk periode 6 bulan bebas visa. Yang kedelapan, transportasi. Ketentuan transportasi memastikan konektivitas udara, jalan, kereta api dan laut yang berkelanjutan meskipun akses pasar berada di bawah apa yang ditawarkan pasar tunggal. Ini juga mencakup ketentuan untuk memastikan bahwa persaingan antara operator UAE dan Inggris terjadi di lapangan permainan yang setara, sehingga hak penumpang, hak pekerja, dan keselamatan transportasi tidak dilanggar. Yang kesembilan, penegakan hukum dan kerjasama peradilan. Kedua belah pihak akan terus bertukar informasi tentang jejak digital, DNA, plat nomor, catatan kriminal, daftar penumpang, barang hilang, dan orang hilang. Namun, Inggris Raya tidak akan lagi berpartisipasi sebagai anggota dalam baris data UAE di wilayah ini dan tidak akan lagi memiliki akses waktu nyata yang tidak terbatas. Ke depan, Inggris akan bekerja sama dengan Europol dan Eurojust meski dari luar. Perintah penangkapan dan permintaan ekstradisi akan memiliki tingkat otomatisasi yang lebih rendah daripada saat ini. Yang ke-10, partisipasi dalam program UAE. Perjanjian tersebut akan memungkinkan partisipasi Inggris yang berkelanjutan dalam sejumlah program UAE untuk periode 2021 hingga 2027. Sehubungan dengan Inggris, ini akan melibatkan kontribusi keuangan yang adil dan sesuai, ketentuan untuk pengelolaan keuangan yang baik, perlakuan yang adil terhadap peserta, dan mekanisme konsultasi yang sesuai. Meskipun masuk akal dalam perdagangan barang, perjanjian perdagangan dan kerjasama UAE Inggris merupakan perjanjian dasar tentang layanan dan pergerakan bebas orang. Ini merupakan kemunduran beralih dari hubungan yang terintegrasi dan produktif menjadi latihan dalam pembatasan kerusakan. Tidak diragukan lagi, keuntungan utamanya adalah menjaga komunikasi bilateral dan saluran negosiasi tetap terbuka, sehingga memungkinkan sikap yang lebih pragmatis karena biaya ekonomi Brexit menjadi lebih jelas, dan muatan ideologis yang menjadi ciri sikap negosiasi Inggris mereda. Untuk diterjemahkan ke dalam tingkat integrasi ekonomi yang jauh lebih masuk akal, untuk dua mitra yang kedekatannya berarti mereka wajib bekerja sama.